Halo semua, perkenalkan nama saya Renta Malisuhaan dengan NIM 1905082034. Saya mahasiswa jurusan akuntansi dari Politeknik Negeri Medan. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan materi auditing tentang completing audit. Completing audit merupakan tahapan keempat dari siklus atau proses audit, di mana proses audit tersebut terdiri dari yang pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang kedua, melaksanakan pengujian, pengendalian dan pengujian substantif dan atas transaksi. Yang ketiga, melaksanakan prosedur analisis dan pengujian atas rincian saldo. Dan yang keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit atau yang sering disebut dengan completing audit. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang prosedur yang keempat, yaitu menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Tahap penyelesaian audit sangat mempengaruhi keberhasilan audit. Keputusan yang diambil auditor selama tahap penyelesaian ini sangat penting untuk mencapai hasil audit yang optimal. Berbagai prosedur dalam tahap ini dapat menghasilkan bukti tambahan yang dapat mempengaruhi kesimpulan audit, yang meliputi kesimpulan akhir atas saldo reseptif rekening yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan, dan pendapat auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam completing the audit atau penyelesaian audit, terdapat 7 proses tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian audit. Tahapan yang pertama yaitu melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Dalam proses yang pertama ini, auditor mengevaluasi bukti yang diperoleh selama 3 tahap pertama audit untuk menentukan atau menilai apakah auditor harus melaksanakan prosedur atau bukti tambahan bagi tujuan penyajian dan pengungkapan. Dan juga auditor harus mengevaluasi apakah keseluruhan penyajian laporan keuangan dan catatan kaki yang berhubungan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Tahapan kedua yaitu mereview kewajiban kontingent. Kewajiban kontingent merupakan potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar sebesar jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang terjadi. Dalam mereview kewajiban kontingent, auditor harus lebih mencurahkan perhatiannya pada beberapa kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, tuntutan tertunda atau pending untuk pelanggaran paten, kewajiban produk atau tindakan lain. Yang kedua, perselisihan pajak penghasilan. Yang ketiga, garansi produk. Yang keempat, diskonto wesel tagih. Yang kelima, jaminan untuk kewajiban orang lain. Dan yang keenam, saldo letter of credit yang beredar yang tidak digunakan. Di mana tujuan auditor yang utama dalam memverifikasi kewajiban kontingent adalah yang pertama, mengevaluasi perlakuan akuntansi kewajiban kontingent dan mengidentifikasi seberapa praktis setiap kontingensi yang belum diidentifikasikan oleh manajemen. Dan tahapan yang ketiga yaitu mereview terhadap peristiwa kemudian atau review for subsequent event. Yaitu dalam tahap ini auditor harus mereview transaksi dan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah setiap transaksi tersebut mempengaruhi penyajian dan pengungkapan yang wajar atas laporan periode berjalan. Pada prosedur yang pertama mencakup pengujian visa batas dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian yang mencakup. Yang pertama, mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Yang kedua, mereview laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca. Dan yang ketiga, mereview notulen yang disiapkan pada tanggal neraca. Dan yang keempat, berkorespondensi dengan pengacara. Tahapan yang keempat yaitu mengumpulkan bukti akhir atau akumulasi bukti akhir. Setelah melakukan review terhadap peristiwa kemudian, maka langkah selanjutnya yaitu tanggung jawab seorang auditor adalah mengumpulkan bukti akhir, di mana terdapat 5 jenis dalam akumulasi bukti akhir, yaitu melaksanakan prosedur analisis akhir, yang kedua mengevaluasi asumsi going concern, yang ketiga memperoleh surat presentasi manajemen, yang keempat mempertimbangkan informasi tambahan dalam kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan, dan yang kelima membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Tahapan yang kelima yaitu mengevaluasi hasil. Dalam mengevaluasi hasil, auditor mengikhtisarkan pengevaluasian apakah ada bukti audit yang tepat dan mencukupi, serta apakah bukti tersebut mendukung pendapat atas laporan keuangan. Dari mengevaluasi hasil, maka diterbitkanlah laporan audit atas laporan keuangan, yaitu pada tahap ke-6 yaitu menerbitkan laporan auditor. Laporan audit merupakan laporan yang menyatakan pendapat auditor yang independen mengenai kelayakan atau ketetapan pernyataan klien bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Menurut standar profesional akuntansi publik, pendapat audit ada 5 macam, yaitu terdiri dari yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian.
Yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf atau bahasa penjelasan. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Dan yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Tahapan yang ketujuh atau tahapan yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan semua kecurangan dan tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk tanpa memandang materialitas. Tujuannya adalah untuk membantu komite audit dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas atas laporan keuangan yang diandalkan. Auditor juga harus mengkomunikasikan secara tertulis definisi pengendalian internal yang signifikan dan kelemahan material dalam perancangan atau pengoperasian pengendalian internal kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tahap penyelesaian audit merupakan tahap yang penting untuk memastikan audit yang berkualitas. Dalam tahap ini, auditor melaksanakan pengujian tambahan atas penyajian dan pengungkapan, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudian. Auditor juga mereview kecukupan bukti audit dan keputusan yang diambil untuk menentukan apakah hal itu mendukung pendapat audit. Kemudian, auditor berkomunikasikan dengan komite audit dan manajemen mengenai temuan audit yang penting serta penyelesaian lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang completing audit. Apabila terdapat kesalahan penyajian materi, mohon dimaafkan. Saya Renta Manusiahan mengucapkan sekian dan terima kasih.